Menjaga kebersihan diri adalah kunci utama kesehatan, terutama bagi kita perempuan yang sedang beranjak dewasa. Namun, seringkali kita lupa bahwa ada satu momen yang membutuhkan perhatian ekstra, yaitu saat masa datang bulan. Hai teman-teman, pernah nggak sih kalian bertanya, sebenarnya apa itu menstruasi? Yuk kita bahas bersama. Apa itu menstruasi? Menstruasi adalah perdarahan periodik dari uterus yang disertai pelepasan endometrium. Setiap perempuan memiliki siklus menstruasi. Tapi tahukah kamu seperti apa yang disebut normal? Ini penjelasannya. Siklus menstruasi yang normal umumnya berlangsung antara 25 hingga 31 hari, dengan rata-rata sekitar 28 hari. Dalam satu siklus, menstruasi biasanya terjadi selama 2-8 hari. Jumlah darah yang keluar pun bervariasi, yaitu sekitar 20 hingga 80 ml dengan rata-rata sekitar 50 ml. Dampak yang mungkin terjadi: kram perut, sakit kepala, perubahan emosi, pembengkakan lutut, berat badan naik. Siklus menstruasi tidak terjadi begitu saja, tetapi melalui 4 fase yang berlangsung secara bertahap. Berikut merupakan 4 fase dalam siklus menstruasi yang terjadi secara berurutan setiap bulannya. Siklus menstruasi terbagi menjadi beberapa fase. Setiap fase memiliki peran penting dalam mempersiapkan tubuh perempuan untuk kemungkinan kehamilan. Fase pertama adalah fase haid, yang berlangsung sekitar 2-8 hari. Pada fase ini, dinding rahim meluruh dan keluar sebagai darah menstruasi, dengan jumlah rata-rata sekitar 50 ml. Dan setelah fase ini, tubuh mulai mempersiapkan kembali dinding rahim. Mungkin kamu bertanya, apa maksudnya tunas di sini? Yuk kita cari tahu. Tunas ini diibaratkan seperti dinding rahim yang kembali tumbuh dan menebal. Setelah dibersihkan pada fase sebelumnya, rahim mulai terisi kembali sebagai persiapan untuk kemungkinan kehamilan. Fase proliferasi ini berlangsung sekitar pada hari ke-14. Bayangkan bunga yang sedang mekar. Bunga ini diibaratkan seperti dinding rahim yang sudah matang dan siap. Di fase ini juga, hormon progesteron membantu menjaga ketebalan dinding rahim agar tetap siap untuk kemungkinan kehamilan. Namun, jika tidak terjadi pembuahan, bunga yang semula mekar perlahan mulai layu, menandakan tubuh memasuki fase berikutnya. Seperti bunga yang perlahan mulai layu setelah mekar sempurna, tubuh juga memasuki fase terakhir dalam siklus menstruasi. Fase ini disebut fase iskemik, di mana jika tidak terjadi pembuahan, kadar hormon menurun, sehingga dinding rahim mulai meluruh, menandai dimulainya siklus yang baru. Oke teman-teman, setelah kita belajar tentang apa itu menstruasi, kira-kira kalian sudah tahu belum apa itu personal hygiene? Belum, Kak. Belum? Oke, tenang. Yuk kita bahas bersama. Personal hygiene merupakan tindakan untuk menjaga kebersihan dan kesehatan diri, baik secara fisik maupun psikis. Secara umum, personal hygiene meliputi menjaga kebersihan tubuh sehari-hari seperti mandi dan mencuci tangan. Namun, saat menstruasi, personal hygiene perlu lebih diperhatikan karena area genital lebih lembab dan rentan infeksi. Hal ini penting bagi remaja putri karena kebersihan yang kurang tepat dapat menimbulkan berbagai keluhan setelah menstruasi. Lalu, apa saja yang perlu kita lakukan? Emang harus segitunya ya, Tak? Iya dong. Kalau mau tahu lebih lanjut, yuk kita bahas bersama.
personal hygiene saat menstruasi itu penting karena membantu menjaga kebersihan dan kesehatan tubuh baik secara fisik maupun kenyamanan diri. Jika tidak dijaga dengan baik, resiko infeksi pada organ reproduksi juga dapat meningkat. Nah, sebelum kita lanjut, kalian tahu nggak kenapa topik ini penting untuk dibahas? Karena masih banyak remaja di Indonesia yang mengalami keluhan kesehatan akibat personal hygiene yang kurang tepat. Personal hygiene yang tidak baik saat menstruasi dapat menimbulkan berbagai dampak, seperti infeksi pada organ reproduksi, rasa gatal dan kemerahan, hingga keputihan yang disertai bau tidak sedap. Selain itu, kondisi ini juga dapat menyebabkan demam, peradangan, serta nyeri pada perut bagian bawah. Jika tidak ditangani dengan baik, dalam jangka waktu lama dapat berkembang menjadi berbagai penyakit, seperti infeksi saluran reproduksi, infeksi saluran kemih, hingga penyakit radang panggul. Bahkan, dalam kondisi yang lebih serius, dapat meningkatkan resiko terjadinya kanker leher rahim loh. Setelah kita mengetahui berbagai dampak yang bisa terjadi, penting banget nih untuk mulai lebih memperhatikan kebersihan diri saat menstruasi. Memangnya harus gimana ya, Kak? Nah, pertanyaan bagus. Yuk kita bahas beberapa cara sederhana yang bisa kalian lakukan untuk menjaga personal hygiene selama menstruasi. Untuk menjaga personal hygiene saat menstruasi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, ganti pembalut secara teratur, sekitar setiap 4 jam atau 3 hingga 4 kali sehari. Kedua, bersihkan area genital dengan benar, yaitu dari arah depan ke belakang. Ketiga, keringkan area tersebut agar tidak lembab. Dan yang terakhir, gunakan celana dalam yang nyaman dan mudah menyerap keringat. Selain melakukan perawatan yang benar, ada juga beberapa kebiasaan yang sebaiknya kita hindari saat menstruasi. Karena tanpa kita sadari, kebiasaan-kebiasaan kecil ini justru bisa meningkatkan risiko infeksi dan menimbulkan berbagai keluhan pada organ reproduksi. Nah, supaya kita bisa lebih menjaga kesehatan dengan baik, yuk kita bahas apa saja hal yang perlu dihindari saat menstruasi. Selama menstruasi, ada beberapa hal yang perlu dihindari agar kesehatan tetap terjaga. Di antaranya adalah jarang mengganti pembalut, menggunakan bahan pembalut yang tidak tepat, serta terlalu sering menggunakan antiseptik pada area genital. Selain itu, tidak mengganti celana dalam secara rutin, tidak menggunakan air bersih, dan cara membasuh yang tidak benar juga perlu dihindari. Setelah kita membahas mulai dari siklus menstruasi hingga cara menjaga personal hygiene, sekarang kita rangkum kembali hal-hal penting yang perlu diperhatikan. Menstruasi merupakan proses alami yang terdiri dari beberapa fase. Namun, jika personal hygiene tidak dijaga dengan baik, hal ini dapat berdampak pada kesehatan tubuh. Berarti kita harus lebih memperhatikan kebersihan saat menstruasi ya? Betul, beberapa hal yang perlu dilakukan antara lain mengganti pembalut secara teratur, membersihkan area genital dengan cara yang benar, menjaga agar tetap kering, serta menggunakan celana dalam yang nyaman. Jadi, mulai sekarang, yuk kita lebih peduli dengan personal hygiene saat menstruasi. Karena dari kebiasaan kecil yang kita lakukan hari ini, kita bisa menjaga kesehatan dan tetap nyaman di masa depan.